Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Alefto Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah saat ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami saat ini mau memuji, memuliakan Kau ya Bapa. Kiranya Kau menyertai setiap kami, Kau mengurapi kami, dan urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak Yahweh, pimpin setiap kami. Dan saat ini dengan kuasa otoritas yang dari Engkau, kami tolak, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari kita mau sema, kita tetap bangkit berdiri ya. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Baru Sem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Baru Sem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapak Yahweh. Haleluya, amin. Semuanya tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Bapak Yahweh. Siapa yang hari ini diberkati angkat tangan? Saya. Haleluya, semuanya diberkati ya. Kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Yuk kita pakai gerakan dulu yuk, ke kanan ke kiri. Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Yuk kita terus memuji Bapak Yahweh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya kepadamu ya Yesus. Haleluya, kita percaya Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Yuk kita hentakkan kaki kita ke kanan ke kiri. Semangat ya adik-adik semua. Tetap bangkit berdiri ya, tetap semangat ya. Ya kita nyanyikan pujian Kudaki-daki sama gerakan ya tante. Yuk, siap ya. Yuk tepuk tangan dulu semuanya yuk. Ya, tepuk tangan dulu semuanya yuk.
kasih ya Bapak Yahweh, pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hari ini Bapak mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Biarlah Engkau urapi mempelai-Mu yang membagikan firman, supaya anak-anak-Mu juga bisa menanamkan di dalam hati mereka dan melakukan segala firman-Nya sehari-hari Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Bapak Yahweh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Adik-adik bisa duduk yang manis, fokus mendengarkan, dan jangan lupa siapkan kitab sucinya. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang berbagi kebahagiaan. Nah, sebelumnya kalian mau tanya nih, kira-kira apa sih yang membuat adik-adik bahagia? Apakah ketika adik-adik punya banyak mainan? Atau ketika punya banyak uang? Atau ketika punya handphone bagus bisa buat main games? Nah, pasti jawabannya beda-beda ya. Setiap masing-masing dari kita punya cara tersendiri untuk merasa bahagia. Nah, kita mau belajar bagaimana sih bahagia yang benar itu, atau bahagia sejati yang dari Tuhan gitu ya. Nah, banyak orang yang mengira kalau hidupnya orang lain itu bahagia gitu ya. Banyak orang yang pengen menjadi orang lain supaya bahagia, tapi semua itu salah, nggak boleh ya. Karena apa yang di mata orang lain bahagia belum tentu kita bahagia. Nih ada satu contoh nih adik-adik. Dulu ada seorang penyanyi namanya Michael Jackson. Michael Jackson itu terkenal banget. Hampir semua orang di dunia ini tahu siapa Michael Jackson. Dan mereka sangat mengagumi Michael Jackson. Dan banyak orang yang pengen jadi seperti Michael Jackson karena dia sangat terkenal, dia suaranya bagus, dia dikenal banyak orang. Tapi ternyata Michael Jackson hidupnya nggak bahagia loh adik-adik. Nah, ini terbukti dari apa? Michael Jackson meninggal dalam keadaan overdosis obat-obatan. Jadi dia mengkonsumsi obat-obatan untuk supaya dia bisa hidup tenang, supaya dia bisa hidup bahagia. Nah, ternyata apa yang di mata orang lain bahagia, ternyata kenyataannya itu tidak bahagia. Nah, kita mau sama-sama belajar bahagia sejati yang dari Tuhan itu yang seperti apa sih? Kita mau sama-sama baca di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita buka ya adik-adik ya. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Tapi kita cuma mau baca 5 ayat aja. Jadi Matius 5 ayat 1 sampai 5. Kamu bacain adik-adik, simak ya. Ucapan berkat. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit. Dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan seraya membuka mulutnya, dia mengajar mereka dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi." Nah, di sini penggalan ayat yang kita baca itu adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus ketika dia di atas bukit. Dan itu banyak orang yang mengikuti dan banyak murid-muridnya, dan Tuhan Yesus memberikan firman-Nya di sana gitu ya. Nah, di sini dikatakan kita mau sama-sama fokus ke ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, gimana sih caranya? Masa ketika kita berduka cita, ketika kita sedih, kita malah disuruh bahagia? Dan kenapa Tuhan nyuruh kita untuk berbahagia ketika kita sedang bersedih? Nah, ternyata maksud Tuhan adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya di dalam Dialah kebahagiaan sejati itu. Kita lihat tadi hidupnya Michael Jackson, di mata orang dia hidupnya bahagia, tapi ternyata tidak. Ternyata kebahagiaan sejati hanya didapat di dalam Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita dapat berbahagia dalam berbagai keadaan, walaupun kadang keadaannya menyedihkan gitu ya adik-adik. Nah, caranya adalah kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang seperti apa ya? Pengharapan yang
kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ada contohnya, dulu ada seorang nabi yang bernama Yeremia. Nah, beberapa waktu lalu kita juga sudah belajar ya tentang Yeremia ini. Nah, kami mau ingetin lagi bahwa Yeremia adalah contoh orang berpengharapan di dalam Tuhan gitu ya. Walaupun dia hidup dalam penuh kesukaran. Jadi Yeremia ini dia ditetapkan menjadi seorang nabi sejak dia masih kecil, mungkin seusia adik-adik ini dia sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh supaya dia menjadi seorang nabi gitu ya. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, Bapak Yahweh mengutus Yeremia untuk pergi ke Yerusalem. Karena apa? Karena di Yerusalem orang-orangnya hidup dalam jalan kejahatan gitu ya. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat jahat, dan mereka sudah meninggalkan firman Tuhan. Makanya Yeremia diutus pergi ke Yerusalem untuk memberitakan kembali kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yeremia berada di Yerusalem? Dia ditolak oleh orang-orang. Dia dipenjara, dia dimasukkan ke dalam lubang atau sumur gitu ya, yang sangat dalam, sangat kotor, gelap. Dan kalau kita lihat kejadian di alami Yeremia itu adalah kejadian-kejadian yang menyedihkan atau menyakitkan. Tetapi dalam kisah Yeremia kita sama-sama tahu bahwa Yeremia adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Dia tetap berpengharapan dalam Tuhan, dia tetap bersuka cita dalam pelayanannya, walaupun pelayanannya menyusahkan, menyedihkan. Yeremia tetap melakukan segala sesuatunya dengan baik seturut dengan perintah Bapak Yahweh. Nah, dari Yeremia ini kita belajar bahwa kita bisa bersuka cita dalam segala hal, walaupun dia dalam keadaan yang susah, dia dalam keadaan yang disiksa, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, tapi dia tetap berpengharapan dalam Tuhan, dia tetap bersuka cita di dalam pelayanannya. Dan apa yang terjadi? Bahwa Bapak Yahweh selalu menyertai pelayanan Yeremia. Jadi ketika Yeremia dimasukin ke dalam sumur nih, walaupun gelap, kotor, tapi Yeremia sama sekali dia merasakan sakit. Nah, itu adalah bukti ketika kita mau berpengharapan dalam Tuhan, ketika kita mau tetap bersuka cita dalam segala hal, maka penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Nah, adik-adik, ternyata bahagia itu adalah panggilan bagi umat Tuhan atau perintah langsung dari Tuhan sendiri gitu ya. Tadi kita sudah sama-sama baca di kitab Matius bahwa itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Berarti perintah untuk berbahagia di dalam segala hal itu adalah perintah langsung dari Tuhan gitu ya. Kenapa sih kita harus selalu berbahagia, bersuka cita? Karena kita sudah diselamatkan. Kita semua adalah orang-orang pilihan. Harusnya kita karena kita manusia berdosa, harusnya kita masuk ke neraka. Tapi karena Tuhan begitu baik, dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, mati di kayu salib, rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, sehingga kita nggak masuk ke neraka, tapi kita akan tinggal bersama-sama dia di surga nanti. Nah, itu adalah anugerah yang terbesar atau mujizat yang terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur dan berbahagia. Tapi nggak cukup sampai di sini aja. Kebahagiaan kita juga harus bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin keberadaan kita di dunia ini menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama belajar dari gambar berikut ini ya. Nih, coba deh diperhatikan deh, ini gambar tentang apa? Iya, ini adalah gambar orang-orang yang sedang berbagi. Mereka sedang berbagi makanan satu dengan lainnya. Mereka berbagi dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik pernah nggak berbagi? Berbagi mainan misalnya, atau berbagi makanan, atau berbagi apapun itu. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Nah, ketika adik-adik berbagi, apakah dengan rasa jengkel, disuruh sama mama, harus berbagi, tapi melakukannya dengan bersungut-sungut, melakukannya dengan sedih, nggak rela. Nah, nggak boleh ya kayak gitu ya. Kita mau lihat nih orang-orang ini nih, ketika mereka berbagi ekspresinya apa? Apakah mereka sedih? Enggak ya, mereka tersenyum, mereka bahagia. Itu artinya mereka berbagi dengan
penuh kebahagiaan, berbagi dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, mereka ini adalah para jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang pertama kali terbentuk setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, mereka di zaman itu mereka hidup dengan penuh rasa syukur dan mau berbagi kepada orang-orang. Nah, kita mau sama-sama baca di Kisah Rasul 2 ayat yang ke 44. Nah, Kamaria bacakan ya, adik-adik simak. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang percaya selalu berada di tempat yang sama. Dan mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Dan mereka menjual milik dan harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Dan setiap hari sambil bertekun dalam seia sekata di dalam bait suci, dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati, seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, kita harus mencontoh cara hidup jemaat mula-mula ini ya. Di sini dikatakan mereka selalu berada di tempat yang sama, mereka selalu berkumpul, bahkan mereka rela menjual milik mereka, harta benda mereka, lalu membagikannya kepada semua orang yang membutuhkan. Dan setiap hari, bukan 1 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali, bahkan bukan 1 tahun sekali, tapi setiap hari mereka bertekun dan dengan seia sekata berada di dalam bait suci, sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah. Mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati. Artinya apa? Ketika mereka berbagi makanan, ketika mereka berbagi barang gitu ya, mereka melakukannya dengan hati yang gembira, dengan ketulusan hati, dan bukan dengan keterpaksaan. Nah, kita harus mencontoh pada jemaat mula-mula ini. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa Tuhan sudah begitu sangat baik. Harusnya kita hidup sengsara dalam neraka, tapi itu tidak terjadi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, ini dari firman Tuhan kita hari ini adalah betapa pentingnya untuk kita bisa hidup berbagi kebahagiaan kepada orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu memberkati kita, Dia sangat menyayangi kita. Makanya kita harus membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita membagikan kebahagiaan itu dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan, bukan karena disuruh sama orang tua, karena disuruh sama guru mungkin, tapi kita melakukannya sebagai bentuk cinta kasih kita juga kepada Tuhan. Makanya kita berbagi dengan hati yang gembira dan dengan ketulusan. Nah, adik-adik mau praktek ya? Ya, pastinya mau ya, karena supaya hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Ketika kita berbahagia dan orang lain juga bisa berbahagia, pasti hidup kita kan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita, berbagi yang dengan penuh rasa syukur, berbagi dengan penuh ketulusan dan bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan hati yang gembira. Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Jadi ambil sikap doa dan kita mari satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu kepada kami di hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah begitu mengasihi kami dan mencintai kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena berkat kasih dan karunia-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa membagikan kebahagiaan kami kepada orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, supaya mereka boleh merasakan juga berkat dan kasih karunia daripada-Mu, dan supaya kami juga bisa menjadi berkat buat kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau yang terus memampukan kami Bapa untuk
kami menjadi berkat dimanapun kami berada, baik itu kami ada di rumah, baik itu kami ada di sekolah, maupun kami ada di manapun Kau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Ini hidup kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Jumpa di Shalom. Hari ini adik-adik sudah memuji Bapak Yahweh, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua bersukacita ya. Oke, ayat Mas hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4. Ya, kita hafalin bersama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Hafal ya, sekali lagi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Oke, ya dihafalin ya, supaya kita senantiasa bersukacita. Oke, kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur. Bapak Yahweh, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau beri buat kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami supaya kami senantiasa semakin hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.